keterbatasan, upaya merawat ibunda yang sakit tak pernah terhenti. Kisah mengharukan ini datang dari negeri Gajah Putih. Pria bernama Kuftong Yoirurop terlihat penuh kasih menemani ibunya. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini lahir memang sudah dalam keadaan tidak sempurna. Kasih ibu terhadap dirinya sejak kecil tak akan pernah terlupakan. Kini, saat sang bunda tak berdaya, Kuftong rela mendedikasikan sisa hidupnya merawat ibu tercinta. Pemirsa Mozaik Islam, ingatkah kita pada waktu kecil, di saat sakit dan lemah, siapakah yang paling mendoakan dan berjuang untuk kesembuhan kita? Ya, orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah akhlak mulia yang diagungkan dalam Islam. Kita sebagai manusia diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu." Surat Luqman ayat 14. Namun terkadang kita kilaf dan tak sadar jika semakin beranjak dewasa diri kita, semakin bertambah pula lah umur orang tua kita. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tak sekuat dulu lagi. Saat orang tua terus menua dan renta, tibalah waktunya kita sebagai anak untuk berbalas budi, memberikan perawatan dan kasih sayang yang maksimal sebagaimana yang mereka lakukan sewaktu merawat kita dahulu. Memang tidak semua orang berkesempatan melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun beberapa orang yang memegang peranan sebagai anak dengan luar biasanya berbakti kepada orang tuanya meski dalam keterbatasan hidup. Dengan penuh kasih sayang, mereka senantiasa merawat tanpa peduli dengan kesulitan yang dihadapi. Serupa dengan Kuftong, pria berikut ini juga hidup tanpa memiliki kedua tangan. Keadaan tersebut tidak menghentikan Chen Xinying untuk terus merawat ibunya yang sudah berumur 88 tahun dan sakit-sakitan. Petani asal Tiongkok ini kehilangan 2 tangannya pada sebuah kecelakaan sewaktu usianya 7 tahun. Dalam keterbatasan, Chen tetap ikhlas merawat ibunya yang tua renta. Setiap harinya juga, dia tak pernah lupa menyuapi makan ibunya 3 kali sehari. Memasak, mencuci, menggarap lahan, semuanya ia lakukan menggunakan 2 kakinya. Kisah Chen menggugah hati para netizen Tiongkok. Chen dianggap sebagai salah satu contoh sosok pekerja keras dan tanpa meminta belas kasihan dari orang lain. Kisah berikut tak kalah mengharukan. Seorang bocah perempuan merawat ayah tercinta yang hanya bisa tergolek lemah di atas beca di depan Masjid Raya Medan. Sosoknya muncul ke publik setelah seorang wartawan televisi nasional mengangkat kisahnya. Aisyah bersama sang ayah yang belakangan diketahui mengidap penyakit paru-paru akut, hidup di jalanan kota Medan dan berharap pada belas kasihan warga sekitar Masjid Raya. Bocah malang ini sejak berusia 1 tahun ditinggalkan oleh ibunya karena faktor ekonomi. Aisyah hanya sempat mengenyam pendidikan di kelas 1 SD. Ia terpaksa berhenti sekolah untuk bisa merawat ayahnya. Alhamdulillah, melihat kepedihan yang dialami Aisyah, mengalir banyak bantuan kepadanya. Berkat bantuan, penyakit paru-paru ayahnya sudah dapat ditangani rumah sakit setempat. Bahkan saking banyaknya bantuan, pihak rumah sakit mengaku kewalahan menerima tamu yang membesuk. Kegigihan Aisyah juga akhirnya mengetuk hati perempuan yang melahirkannya. Aisyah akhirnya dapat bertemu sang bunda yang telah terpisah selama 7 tahun. Pemirsa Mozaik Islam, Birrul Walidain atau berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bagian dalam etika Islam yang hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan orang tua sangat mulia, bahkan karena begitu mulianya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia jangan pernah lupa untuk memuliakan orang tua, terlebih di usia mereka yang sudah lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Surat Al-Isra ayat 23. Contoh ketaatan pada orang tua juga sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang pemuda yatim berasal dari Qoran, sebuah desa terpencil di Yaman. Terlahir dalam keluarga yang taat beribadah, Uwais tak pernah mengenyam pendidikan kecuali dari kedua orang tuanya yang sangat ditaatinya dan dimuliakannya. Karena akhlaknya memuliakan orang tua itulah ia menjadi terkenal oleh penduduk langit.
Dan karena perkara itulah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab dan Ali bin Abi Thalib berjalan untuk mencarinya dan menemuinya hanya untuk meminta nasihat dan doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik tabiin adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Dia memiliki ibu dan dia memiliki penyakit belang di tubuhnya. Carilah ia dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Kisah Uwais ini menunjukkan bahwa memuliakan orang tua adalah perkara mulia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang tidak menghormati orang tuanya, tidak memuliakannya, apalagi tidak mau merawatnya semasa mereka hidup, niscaya hidup dan matinya akan jauh dari keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Mozaik Islam, bersyukurlah jika kita masih memiliki orang tua, karena di depan kita masih ada pintu surga yang terbuka lebar. Maka, manfaatkanlah kesempatan yang baik ini agar kita senantiasa menjadi golongan umat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dekat dengan surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.